kami akan menggelar penggerebekan yang diduga menjadi tempat penyimpanan senjata ilegal untuk KKB di tengah hutan. Doakan kami ya. Operasi gabungan TNI kembali digelar di wilayah pegunungan Papua setelah intelijen menemukan keberadaan sebuah gudang penyimpanan senjata milik kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang selama ini menjadi sumber suplai persenjataan untuk berbagai aksi serangan. Dalam operasi yang berlangsung pada dini hari, sebanyak 150 personel TNI dikerahkan secara terstruktur untuk melakukan penggerebekan langsung ke titik persembunyian yang berada jauh di dalam hutan lebat Papua. Langkah ini diambil setelah laporan berlapis menunjukkan adanya peningkatan aktivitas distribusi senjata ilegal di kawasan tersebut. Informasi yang dihimpun dari tim intelijen menunjukkan bahwa lokasi ini bukan sekadar tempat penyimpanan sementara, melainkan pusat logistik utama yang selama ini memfasilitasi pergerakan senjata rakitan maupun impor gelap. Dengan ancaman nyata terhadap keamanan masyarakat dan aparat, Komando Operasi memutuskan tindakan cepat dan tegas untuk memastikan tidak ada celah bagi kelompok bersenjata melanjutkan aktivitasnya. Proses penggerebekan dilakukan melalui jalur darat dengan pengawalan penuh karena medan ekstrim yang menuntut kehati-hatian tinggi. Personel TNI bergerak dalam formasi berlapis untuk menghindari potensi serangan balasan dan jebakan yang sering dipasang oleh KKB di titik-titik sulit. Saat tim mencapai lokasi utama, mereka langsung menemukan struktur penyimpanan yang tersembunyi di balik pepohonan rapat dan ditutupi dengan bahan penyamaran. Di dalam gudang tersebut, aparat berhasil mengamankan 200 senjata ilegal, terdiri dari senapan laras panjang, senjata rakitan, hingga amunisi dalam jumlah besar. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa gudang tersebut menjadi pusat suplai persenjataan bagi sejumlah kelompok KKB yang selama ini aktif melakukan aksi penyerangan terhadap warga dan aparat keamanan. Keberhasilan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian signifikan dalam operasi penindakan terhadap distribusi senjata ilegal di Papua. TNI menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya untuk menekan kemampuan tempur kelompok kriminal, tetapi juga untuk memutus rantai suplai senjata yang selama ini memungkinkan mereka mempertahankan kemampuan ofensif. Investigasi lanjutan kini dilakukan untuk mengungkap jaringan pemasok, jalur masuk, serta pihak-pihak yang turut terlibat dalam pendistribusian persenjataan tersebut. Operasi penggerebekan di hutan Papua ini dimulai setelah Satuan Intelijen TNI memetakan pergerakan logistik KKB selama beberapa minggu terakhir. Data yang dikumpulkan menunjukkan adanya aktivitas keluar masuk sejumlah individu bersenjata di satu titik yang tidak pernah muncul dalam peta operasi sebelumnya. Temuan tersebut kemudian dipastikan melalui pengintaian udara dan patroli darat jarak jauh, hingga akhirnya lokasi gudang senjata teridentifikasi sebagai salah satu simpul utama distribusi persenjataan KKB di wilayah pegunungan. Setibanya keputusan untuk melakukan penindakan, 150 personel TNI dikerahkan dalam 3 elemen utama, unit penindak, unit pengamanan perimeter, dan unit pendukung logistik darurat. Pembagian ini dibuat agar operasi berlangsung cepat, terukur, dan tidak memberi ruang bagi KKB untuk melakukan manuver kabur. Komando lapangan juga menyusun jalur infiltrasi yang meminimalkan deteksi, mengingat KKB diketahui sering menggunakan pengintai yang ditempatkan di titik-titik tinggi. Di lapangan, tantangan terbesar bukan hanya medan hutan yang padat, tetapi juga potensi jebakan yang biasa dipasang oleh kelompok bersenjata tersebut. Oleh karena itu, tim penindak bergerak dengan pola penyisiran menyeluruh, memeriksa setiap kemungkinan titik ancaman sebelum melanjutkan langkah. Sementara itu, unit perimeter membentuk lingkar pengamanan selebar beberapa kilometer untuk mencegah adanya upaya penyergapan balik. Saat jarak dengan lokasi target semakin dekat, tim mendapati adanya jejak aktivitas yang menunjukkan gudang sering digunakan, bekas pijakan baru, sisa makanan, dan totongan bahan kemasan logistik. Temuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa operasi telah berada di jalur yang tepat. Ketika struktur gudang berhasil ditemukan, tim langsung melakukan tindakan pengamanan tanpa kompromi karena potensi adanya senjata yang sudah siap digunakan. Di dalam bangunan yang disamarkan dengan daun dan ranting tersebut, TNI menemukan tumpukan senjata api berbagai tipe, senjata laras panjang berstandar militer,
rakitan lokal dengan modifikasi khusus, hingga ratusan amunisi terbungkus rapi, menunjukkan bahwa gudang ini memang dirancang sebagai pusat pendistribusian, bukan tempat penyimpanan sementara. Kondisi penyimpanan yang tertata juga memperlihatkan bahwa fasilitas ini dikelola oleh orang-orang yang memahami struktur logistik bersenjata. Inventarisasi awal menyebutkan total 200 senjata ilegal berhasil diamankan. Seluruh barang bukti langsung dikumpulkan dan diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut oleh unit investigasi. Hasil penemuan ini tidak hanya memukul kapasitas tempur KKB di daerah tersebut, tetapi juga membuka peluang bagi TNI untuk menelusuri jaringan yang lebih luas yang selama ini menopang suplai senjata ke Papua. Operasi ini menjadi penegasan bahwa TNI semakin mempertahankan penindakan terhadap alur persenjataan ilegal. Keberhasilan dalam babak ini menandai langkah signifikan terhadap upaya untuk mengurangi kemampuan kelompok kriminal bersenjata dalam mempertahankan aktivitas bersenjata mereka. Temuan 200 senjata ilegal dalam satu lokasi penggerebekan menjadi salah satu indikator paling jelas mengenai skala distribusi persenjataan yang selama ini beroperasi di wilayah Papua. Dari hasil pemeriksaan awal di lapangan, sebagian besar senjata yang ditemukan merupakan tipe-tipe yang biasa digunakan dalam kontak tembak dengan aparat, termasuk senapan serbu, senjata rakitan dengan daya tembak menengah, serta beberapa unit senjata laras panjang yang sudah dimodifikasi. Selain itu, jumlah amunisi yang disita memperlihatkan bahwa gudang tersebut memang dirancang sebagai pusat logistik jangka panjang, bukan tempat persinggahan sesaat. Dari perspektif keamanan nasional, keberhasilan menyita persenjataan sebanyak ini langsung memberikan pengaruh strategis terhadap kemampuan tempur KKB di wilayah tersebut. Selama ini, salah satu kendala utama dalam operasi penegakan hukum adalah kemampuan kelompok bersenjata mempertahankan suplai senjata mereka meskipun dilakukan pengejaran intensif. Dengan hilangnya gudang ini, KKB secara otomatis kehilangan salah satu sumber logistik terpenting mereka, yang berarti mereka akan kehilangan kemampuan untuk menjaga ritme serangan ataupun mempertahankan posisi selama pengejaran TNI berlangsung. Tim analisis intelijen yang berada di lokasi juga langsung melakukan pencatatan terhadap nomor seri, kategori, serta asal-muasal senjata untuk mengidentifikasi jalur masuk barang-barang tersebut. Beberapa indikasi menunjukkan adanya kombinasi antara pembelian dari jaringan ilegal internasional dan produksi lokal yang dirakit oleh individu terlatih. Temuan ini menjadi fokus lanjutan karena dapat membantu menguraikan jaringan penyelundupan yang lebih besar dan belum tersentuh. Selain dampak terhadap kemampuan tempur KKB, operasi ini juga memberikan efek psikologis yang signifikan. Selama bertahun-tahun, kelompok bersenjata di Papua memanfaatkan persembunyian dalam hutan sebagai keunggulan strategis mereka, memanfaatkan medan sulit untuk menghindari pengejaran. Namun keberhasilan TNI menemukan dan menembus salah satu fasilitas logistik terbesar ini menunjukkan meningkatnya kemampuan intelijen dan operasional di medan ekstrim. Hal ini dipandang sebagai sinyal bahwa ke depannya TNI mampu mendeteksi dan menindak titik-titik logistik lain yang belum terungkap. Dari sisi prosedur keamanan, keberhasilan tersebut juga memperlihatkan efektivitas koordinasi antar satuan, mulai dari intelijen, pasukan infanteri, hingga unit investigasi lapangan. Ketiganya dianggap memainkan peran penting dalam memastikan operasi tidak hanya berhasil menemukan, tetapi juga menguasai area tanpa jatuhnya korban dari pihak aparat. Dengan struktur hutan yang padat dan medan yang sulit dijangkau, operasi seperti ini memerlukan perencanaan matang untuk mengurangi resiko bentrokan, jebakan, atau hambatan lain yang dapat mengganggu proses penindakan. Secara keseluruhan, temuan di bab ini memperkuat bahwa operasi penggerebekan bukan hanya sekedar keberhasilan menyita barang bukti, tetapi juga pukulan besar terhadap struktur logistik KKB di Papua. Informasi yang terkumpul di lokasi akan menjadi dasar penting untuk operasi lanjutan yang difokuskan pada pembongkaran jaringan pemasok, pengedar, dan jalur logistik yang selama ini menopang persenjataan ilegal di wilayah Papua. Setelah penggerebekan dan penyitaan senjata ilegal di lokasi utama, fokus operasi langsung dialihkan ke tahap penelusuran jejaring distribusi yang selama ini menopang aktivitas KKB. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan seluruh data yang ditemukan di dalam gudang, termasuk catatan manual, tanda khusus pada peti penyimpanan, serta pola penataan logistik yang menunjukkan adanya sistem pengelolaan terstruktur.
Dari penilaian awal, tim mencatat bahwa gudang tersebut tampaknya bukan fasilitas berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian jalur suplai yang lebih luas dan memiliki titik-titik pendukung lain di beberapa sektor hutan Papua. Untuk mempercepat pengungkapan jaringan, TNI membentuk unit analisis khusus yang ditugaskan memetakan hubungan antara jenis senjata, nomor seri, dan kemungkinan asalnya. Proses ini menjadi penting karena beberapa kategori senjata yang ditemukan tidak lazim beredar di pasar gelap lokal, sehingga membuka dugaan adanya bandar atau pemasok yang beroperasi dari luar daerah, bahkan mungkin dari luar negeri. Di saat yang sama, unit intelijen bergerak untuk melacak individu yang diduga menjadi penghubung pengiriman, termasuk para pembawa logistik yang diketahui sering keluar masuk wilayah pegunungan. Sementara itu, pemerahan tambahan diberikan kepada satuan patroli agar meningkatkan pengawasan di jalur-jalur yang selama ini digunakan KKB untuk pergerakan logistik. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya upaya pemindahan sisa senjata atau barang-barang lain dari lokasi lain yang mungkin masih tersembunyi. Dengan berkurangnya kemampuan logistik KKB, TNI menganggap situasi ini sebagai momentum untuk menekan aktivitas kelompok bersenjata secara lebih intensif dan meningkatkan mobilitas operasi mereka di wilayah terpencil. Koordinasi dengan aparat keamanan lain juga ditingkatkan, baik dari tingkat lokal maupun pusat. Hal ini bertujuan memastikan bahwa jalur distribusi di luar Papua dapat terpantau dengan lebih ketat, khususnya jalur-jalur penyelundupan yang mungkin digunakan untuk membawa komponen senjata rakitan atau amunisi dari luar daerah. Upaya ini mencakup peningkatan pemeriksaan di titik pelabuhan kecil, pos lintas batas tidak resmi, hingga area yang sering dijadikan jalur alternatif oleh jaringan ilegal. Selain penindakan langsung, tahap evaluasi internal juga dilakukan untuk menilai efektivitas operasi sebelumnya. Poin ini mencakup analisis pola infiltrasi, kecepatan respons unit pendukung, hingga penilaian risiko di medan yang sulit. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh, Komando Operasi berharap dapat menyempurnakan strategi menghadapi kelompok bersenjata yang selama ini memanfaatkan medan hutan dan pegunungan sebagai perlindungan alami mereka. Secara keseluruhan, bab ini menegaskan bahwa operasi tidak berhenti pada penyitaan 200 senjata ilegal saja. TNI menegaskan bahwa penggerebekan tersebut adalah pintu masuk untuk operasi yang lebih besar dan berkelanjutan. Target akhirnya adalah mengungkap seluruh rantai suplai senjata, membongkar struktur logistik di balik aktivitas KKB, serta menghentikan aliran persenjataan ilegal yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi ancaman nyata bagi stabilitas keamanan di Papua.